Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Artinya setan itu bagimu musuh yang nyata. Dedengkotnya para setan, yaitu iblis laknatullah alaih, sudah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia akan menyesatkan manusia, ia akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, yaitu Islam. Untuk menyesatkan dan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, yaitu Islam, iblis tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh pasukannya, yaitu para setan dari golongan jin dan para setan dari golongan manusia. Bersama-sama mereka berjuang untuk menjerumuskan sebanyak-banyaknya manusia ke dalam neraka jahanam. Caranya yang pertama adalah yang pertama kali mereka lakukan, iblis dan pasukannya, yaitu para setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Pertama yang mereka lakukan adalah mengajak manusia supaya murtad atau keluar atau meninggalkan agama Islam. Itu bagi yang sudah memeluk agama Islam. Bagi yang belum memeluk agama Islam, maka dihalang-halangi bagaimana caranya supaya tidak memeluk agama Islam. Nah, apabila cara ini gagal, maka iblis dan pasukannya, yaitu para setan dari golongan jin dan dari golongan manusia, menggunakan cara yang kedua, yaitu dia akan menjauhkan manusia yang sudah Islam tadi dari mengerti dan memahami ajaran Islam. Pokoknya prinsipnya gini, nggak apa-apa kalian beragama Islam, nggak apa-apa, asalkan jangan sampai kalian memahami dan mengerti ajaran Islam. Iblis dan pasukannya pun berjuang menjauhkan manusia dari hadir ke majlis-majlis taklim, dari mencintai ilmu, sehingga meskipun beragama Islam, tetapi manusia tersebut tidak memahami akidah, syariat, dan tidak memahami akhlak Islam. Itu cara yang kedua. Nah, kalau cara ini gagal juga, maka iblis akan pakai cara yang ketiga, yaitu mereka membiarkan manusia memahami dan mengerti akidah, syariat, dan akhlak Islam, tetapi mereka halangi manusia tersebut untuk bisa mempraktekkan keyakinan atau akidah Islam mereka. Jadi iblis dan pasukannya menjegal, menghalangi manusia untuk melaksanakan syariat Islam, untuk melaksanakan akidah Islam, untuk berakhlak dengan akhlak Islam. Ya, mereka akan menggantinya dengan syariat yang lain, dengan akidah yang lain, dengan akhlak yang lain. Akan mereka ganti itu. Karena harus ada solusinya. Iblis begitu. Dicari yang lain sebagai ganti dari Islam. Nah, apabila cara yang ketiga ini gagal juga, maka iblis dan pasukannya akan gunakan cara yang keempat, yaitu biarkan saja manusia mempraktekkan dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jauhkan mereka dari ikhlas hanya berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mereka bisikan ke dalam hati manusia untuk beramal soleh karena makhluk, karena riya, karena berbuat baik, karena ingin balasan, pujian, sanjungan, dan penghormatan dari orang lain. Supaya apa? Supaya amal soleh mereka tertolak. Apabila cara ini juga gagal,
Apabila cara keempat ini gagal, iblis dan pasukannya akan berjuang mati-matian bagaimana caranya supaya pada detik-detik terakhir kehidupan manusia tersebut gagal untuk mempertahankan keikhlasannya. Jadi sudah Islam, memahami ajaran Islam, mengerti dan memahami ajaran Islam, kemudian mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu akidahnya, syariatnya, maupun akhlak budi pekerti luhurnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka melaksanakannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, hanya berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah begini berarti iblis sudah gagal. Tapi tetap iblis dan pasukannya akan berjuang. Bagaimana caranya? Yaitu pada detik-detik terakhir kehidupan manusia, di hari-hari terakhir kehidupan manusia, bagaimana caranya manusia ini gagal mempertahankan keikhlasannya. Luar biasa memang tuh kerjanya para setan dari golongan jin dan dari golongan manusia yang merupakan pasukan iblis. Demikian memang perjuangan para setan, tidak mengenal lelah untuk menjerumuskan manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena supaya mereka nggak sendirian di neraka jahanam, supaya banyak kawannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan bahwa setan itu adalah musuh kita. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Oleh sebab itu wajib bagi kita mengenali setan untuk kemudian memusuhinya. Wajib bagi kita untuk memperlakukan setan sebagai musuh. Jangan malah terbalik, udah tahu setan tapi ditemenin, malah berteman dengan setan. Kalau nggak kenal setan, maka sulit bagi kita untuk menghindari bisikan dan godaannya. Makanya perlu kita kenali. Kalau tidak kenal setan, maka sulit bagi kita untuk memeranginya. Setan itu harus diperangi. Nggak boleh didiemin, diperangi. Ngelunjak kalau nggak diperangi. Nah, itu tugas orang-orang yang beriman. Demikianlah senantiasa kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina 'alad dinik. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.